Bersedekah secara individu mungkin sudah biasa, namun jika bersedekah dilakukan secara bersama akan menjadi gerakan yang luar biasa. Di Jakarta, tepatnya di Ciracas, Jakarta Timur, ada sebuah kampung yang seluruh warganya ikut serta bersedekah. Kampung Sedekah, itulah nama yang disematkan, saling berbagi dalam satu kampung, jadi kegiatan rohani dan sosial yang membangkitkan semangat bersedekah. Saat ini sudah 3 RW di Kampung Baru Ciracas, Jakarta Timur yang turut serta bersedekah secara kolektif. Lewat program ini, masyarakat diajak bersedekah menyisihkan rezekinya setiap hari dengan koin recehan atau biasa disebut kenceleng. Sedekah itu kan sebenarnya maknanya sendiri kebaikan, ya Mbak ya. Artinya sedekah itu tidak harus berupa uang, tapi bisa tenaga, waktu, dan pikiran. Tapi ketika kita itu bisa kredit motor, mobil, bisa nongkrong di kafe, jajan di mall, ya nongkrong mana anak, bisa ngerokok, bisa berapa bungkus. Artinya kita bisa sedekah dengan harta. Dan Allah kan juga nggak bilang sedekahnya itu harus banyak, tapi bisa sedikit dan sedikit. Tapi terus-menerus itu jauh lebih Allah sukai. Berkonsep dari masyarakat untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat, dana yang terkumpul digunakan untuk kemaslahatan bersama. Uang itu dikelola secara profesional, tercatat, rapi, transparan, dan digunakan programnya bukan hanya program sosial saja, tapi program pendidikan, ekonomi, gitu kan, keagamaan, dan lain-lain. Dengan tujuan tadi untuk kemandirian wilayah, dengan tujuan jangka panjang itu biar nggak ada lagi orang miskin. Jadi insya Allah kalau nanti ada 20-an kampung sedekah lagi lainnya yang nanti akan... Taufik Ari adalah sosok yang sangat berperan merubah perilaku warga agar peduli dengan bersedekah. Keinginannya untuk terus mencari pahala sebanyak-banyaknya ingin ia tularkan ke lingkungannya. Sebagai manusia kita pasti banyak dosa gitu ya, apalagi kan saya juga dulu secara basic, saya punya basic dulu di entertain gitu kan, sempat masuk dunia acting gitu ya, artinya ngerasain banget dulu sama teman-teman tuh ya, mohon maaf ya, obat-obatan gitu ya, kemudian sampai bikin orang tua. Saya mau bikin kira-kira apa ya yang bisa memuat kira-kira pahalanya banyak gitu ya. Saya baca-baca pelajari, ternyata mengajak sedekah itu pahalanya luar biasa. Makanya saya mulai itu. Tapi pas begitu bikin komunitas, ternyata kita masuk ke dalam lagi, ternyata banyak banget ya orang yang perlu kita bantu gitu kan. Kampung Sedekah ini dimulai pada April 2018. Menggerakkan hati setiap individu untuk bersedekah sangatlah sulit. Pro dan kontra pun terjadi. Tetapi semangat Ari untuk menularkan kebiasaan bersedekah tak mengenal kata lelah. Masyarakat tuh hanya butuh melihat dan merasakan langsung uang sedekah saya itu untuk apa. Kalau bahasa ini itu dikemanain sih uang sedekahnya. Nah, konsep di Kampung Sedekah tuh begitu. Makanya kami minta sama para Srikandi tadi, uang yang masuk itu sesegera mungkin, jangan diendapkan, tapi sesegera mungkin dibuat program. Dan program itu bagaimana caranya semua masyarakat di satu kampung bisa ngelihat. Jadi seakan-akan tuh program yang kita share itu bukan dalam rangka sombong ya, tapi lebih ke arah masyarakat tahu, oh iya ya uang sedekah saya tuh digunakan untuk program kebaikan ini gitu. Jadi sederhana aja, bisa melihat, mereka bisa ngerasain. Insya Allah dia akan timbul dengan sendirinya. Jadi bukan hanya sebatas charity saja, tapi pokoknya bagaimana caranya kalau hari ini kita bantu dia, besok kalau sebisa mungkin jangan bantu dia lagi. Artinya dia kita edukasi untuk bisa dia kelak membantu orang lain. Sedekah adalah cara termudah yang diperintahkan Allah untuk mengikis perbuatan dosa umatnya. Bersedekah dapat berbentuk apa saja, bisa dalam bentuk uang, barang, ilmu yang bermanfaat, bahkan dengan tersenyum. Bisa dikatakan sudah bersedekah, karena senyum adalah salah satu sedekah termudah yang dapat kita sebarkan. Jadi uang sedekah yang terkumpul di satu kampung, itu kan diambil, disimpan oleh pengurus kampung sedekah yang kita bentuk. Lalu nanti programnya itu
disepakati program apa nih yang menjadi prioritas di wilayah itu. Nah, kami dari pusat itu, dari Sedekah Ngidul itu sifatnya mengarahkan, ini loh program yang bagus, ini loh strategi untuk bisa menumbuhkan semangatnya. Nah, nanti tinggal para petugas itu yang kita namakan Sri Kandi itu bagaimana nanti dia bisa mengimplementasikannya di masyarakat dalam bentuk tadi ya program sedekah sayur, ada program tebus murah ya, program ekonomi lain-lainnya. Gitu. Saat ini, program Kampung Sedekah telah dilakukan di berbagai wilayah. Selain di Ciracas, Jakarta Timur, program Kampung Sedekah juga sudah tersebar di 44 RW atau desa di Indonesia, antara lain Lampung, Sumedang, Solo, Banyuwangi, dan Palu. Perlahan, tahun ke tahun kegiatan bersedekah secara kolektif ini telah menjadi bagian dari kehidupan warga Kampung Sedekah. Relawan adalah ujung tombak terpenting sebagai penggerak dan penyemangat. Ya, alhamdulillah dari kalangan Bu RT-nya, Pak RT-nya itu juga mendukung. Jadi kita sosialisasinya itu melalui arisan RT, pertemuan Bapak-bapak RT juga gitu. Jadi warganya dikasih edukasi, ini loh ada Kampung Sedekah, ini loh ada kenceng Kampung Sedekah. Mereka ya antusias sih. Kehadiran Kampung Sedekah saat ini penuh dukungan masyarakat. Tidak adanya paksaan untuk bersedekah dan tak adanya keharusan berapa banyak harta yang harus disisihkan membuat program ini bisa diterima. Masya Allah benar-benar terbantu ya warganya, apalagi yang duafa, anak yatim, bahkan dari lansia maupun disabilitas merasa terbantu dengan adanya yang istilahnya uang recehan gitu ya, menjadi meringankan beban mereka gitu. Terbantu sekali kalau ada Kampung Sedekah, apalagi dari dana yang RT 1 RT lain berkolaborasi menjadikan keberkahan satu RW. Semua petugas atau relawan penggerak Kampung Sedekah adalah wanita parubaya dan lansia. Dengan hati yang tulus dalam memberikan informasi, semangat mereka menjadi cerminan meskipun tenaganya tak dibayar. Kalau emak-emak ini kan sebenarnya secara aktivitas itu kan luar biasa. Dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Nah, makanya kami pun saat itu juga meriset. Ada satu wilayah yang pengen pengurus Kampung Sedekahnya itu laki-laki. Tapi sampai 6 bulan nggak jalan-jalan. Gitu, yang efektif itu memang perempuan gitu, akhirnya emak-emak tadi gitu, artinya mengedukasinya juga lebih mudah, kemudian juga aktif untuk kumpulnya tuh semangatnya luar biasa. Berbuat kebaikan bisa dengan cara apa saja, begitu juga dengan sedekah yang tak melulu soal materi, seperti yang dilakukan Hadifah. 67 tahun bukan usia yang muda lagi, namun tenaga yang ia berikan bermanfaat bagi orang banyak. Tujuannya itu ingin ibadah dan berbuat kebaikan di masa usia pensiun saya ini. Karena sebelumnya ketika saya masih dinas, waktu untuk bertemu secara umum dengan masyarakat luas itu sedikit sekali. Nah, disinilah kami menemukan sesuatu yang saya harus bisa terlibat di situ. Ada kampung sehat, ada pemeriksaan dokter gratis, ada kacamata, kemudian ada juga tebus murah. Karena kita begitu mulai Kampung Sedekah itu pas COVID. Tapi Sri Kandi itu luar biasa, tetap mengumpulkan yang namanya recehan itu. Perubahan demi perubahan dirasakan oleh Adifah dan juga keluarganya. Banyak hal positif yang membuat ia bahagia dengan adanya kegiatan Kampung Sedekah. Ya, yang jelas ada
kebersamaan dari warga itu sendiri dengan kita mengadakan sedekah sayur, tebus murah, kemudian itu jadi kayak yang akrab, yang merasa bahagia aja gitu loh. Anak yatim itu juga kita santunin tidak hanya berupa uang, ini sudah bukan gitu. Jadi alat sekolah, kemudian makanan dan sebagainya. Dan di sini sedang digalakkan TPQ ya. Nah, TPQ ini sedang digalakkan supaya anak-anak itu paling tidak mempunyai karakter yang baik, sopan kepada orang tua, itu yang sekarang jarang ditemuin kan. Program mulia dari warga untuk warga ini menunjukkan kebersamaan dan tidak adanya perbedaan antar sesama. Siapa saja bisa bersedekah, begitu pula dengan penerima manfaat. Siapapun bisa menerima manfaat, tidak adanya perbedaan mengenai status sosial dan agama. Penerima manfaatnya itu pastinya kita utamakan adalah warga di wilayah itu sendiri, di kampung sedekah itu sendiri, mulai dari balita sampai lansia, muslim dan non-muslim. Kenapa yang non-muslim juga? Karena kan ini konsepnya bermasyarakat ya. Dan uang sedekah kan fleksibel Mbak ya, bukan seperti uang zakat harus 8 asnaf. Dan ini menumbuhkan kebersamaan bahwa ini loh program bersama. Jadi artinya program yang memang manfaatnya untuk kebersamaan di kampung itu. Jadi insya Allah kalau nanti ada 20 Taufik Ari bukan kali pertama menggagas kegiatan sosial. Ia pun juga penggagas kegiatan sosial lainnya, salah satunya yaitu sedekah ngider. Kampung sedekah hadir setelah ia teringat sebuah dalil mengenai sedekah harus dimulai dari yang dekat dahulu. Bahwa base camp kami, kantor kami sedekah ngider itu adanya di lingkungan Ciracas gitu. Jadi jangan sampai kami tuh asik berbuat yang jauh-jauh tapi di lingkungan sendiri itu tidak kami bangun, tidak kami edukasi. Makanya kami bermainnya menguatkan dulu di tingkat Ciracasnya. Hanya sekedar sebagai wadah sedekah, keinginan Taufik Ari menjadikan kampung yang mandiri dan tak ada lagi orang yang tak mampu secara finansial, mulai ia wujudkan dan tata satu persatu. Salah satunya dengan dibangunnya unit usaha di wilayah kampung sedekah, yaitu pabrik roti. Usaha roti itu kan bagian dari salah satu program Mbak, yang ada di kampung sedekah. Jadi ketika program kampung sedekah itu tujuannya untuk kemandirian wilayah, mau tidak mau kan penguatannya salah satunya di sektor ekonomi. Nah makanya akhirnya kami mulai tuh memunculkan beberapa unit usaha. Ada pabrik roti, ada usaha mie, ada minuman dan lain-lain. Nah untuk pabrik roti itu memang itu konsepnya adalah berjamaah. Jadi uang sedekah yang diproduktifkan plus ada beberapa donatur lokal, artinya yang di lingkungan kampung sedekah itu sendiri yang mau ikut membantu. Karena nanti apa? Yang bekerja SDM-nya adalah wilayah dari kampung itu sendiri. Nanti kalau ada yang nganggur, dia bisa berjualan dari roti tadi tanpa modal gitu. Jadi emang kita ingin bagaimana nggak ada lagi tuh cerita ada orang miskin di kampung itu. Sektor ekonominya dikuatkan. Jadi ini komitmen kita bahwa karena ini berbasis dibangunnya dari salah satunya adalah uang sedekah, kemudian dari orang-orang yang memang berkontribusi ingin untuk membangun Ciracas, akhirnya komitmen kami adalah bagaimana dari pembelian per piece roti itu Rp200 disisihkan untuk wakaf. Nah, uang wakaf yang terkumpul itu kami titipkan ke nazir yang memang sudah kami pilih. Nah, nanti uang itu akan kembali lagi ke kampung yang ada di sini gitu. Untuk nanti misalnya sebagai contoh, kami sekarang sedang mencari lahan untuk membangun laboratorium tanaman anggur. Jadi nanti ada pelatihan anggur, bisa beli bibit di situ. Ketika ada keuntungannya ya sudah. Nanti buat kampung itu lagi. Dan ini dari dana wakaf yang tadi Rp200 tadi. Semata-mata untuk mencari ridho Allah, inilah yang dilakukan Taufik Ari. Para relawan dan warga kampung sedekah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghadiahkan pahala berlipat ganda. Karena dengan bersedekah, banyak jiwa akan tertolong dan bermanfaat untuk sesama.